masa enggak ya kan? Iya tentunya menyisakan 3 player lagi dari tim Kopro Jono yang tadi udah terjatuh 2 tapi Ajik menjadi MVP kali ini. Yang di mana? Wokit Diko masih bisa bertahan tentunya. Diko bakal menjadi satu utama di mana kali ini? Nampaknya Kopro Jono save the day. Jono nih boy. Ini dia Bermuda Arman. Yes, ini dia Bermuda. Bakalan jadi map penutupan kita untuk malam hari ini. Yap, ini kita dia. bakal lihat juga kira-kira pesawatnya bakal dari arah manakah. Ini dia berang-berang makan coklat. Berangkat pesawatnya dari arah Mars Electric menuju ke arah Observatory. Tentunya di mana di sini ternyata Sentosa udah ada 2 tim. Lagi-lagi Aura ketemu sama Boom Sports. Apa yang terjadi kawan? Ya, ada apa ya dengan Boom Aura ini memiliki pattern atau tempat drop zone dan juga rotasi yang sama terus ya. Oke, ini berarti menjadi game yang cukup seru ya antara Aura tentu ya dan juga musuhnya kali ini. Yang kita lihat juga FDW seperti biasa bakal bermain sedikit aman di area Ripna Village. Sementara di area Katulistiwanya bakal tim Ical Set Boy bertemu dengan timnya Bang Lenda Hyper kali ini. Yang kita ketahui Fanny gak punya medkit sama sekali, bakal coba ditembakin Set Boy kali ini tentunya berhasil mengenai seorang Asep kali ini. Dan ternyata mereka perang dengan teman-teman dari Etherwheel, di mana kali ini seorang Andri cukup low HP-nya. KitKat menjadi sasaran utama juga. KitKat mencoba untuk mundur dan ternyata teman-teman dari Asep kali ini dan harus pulang di posisi ke-12 Arman. Waduh, Bang Etherwheel harus dipulangkan ya. Ini kayaknya pengaruh sama namanya Bang Asep nih. Soalnya Entar apes. namanya Entar Apes. Apes Entar beneran. Kayaknya Apes harus beneran. CN sih Bang, biar Iya, ini sih Bang, harus CN dulu biar nggak apes Bang. karena dia itu Tolong, Bang. kalah turnamen YouTuber, di mana di kalah turnamen YouTuber itu ada ini ya rules ya, jika kamu posisi ke-12 satu tim harus CN. Dan dia CN menjadi Entar Apes dan itu masih berlaku hingga hari Sabtu nanti Arman, nggak bisa CN dia. Oh iya. Iya. Cuman itu kayaknya yang bikin apes sih Iya, kayaknya. berarti seminggu ini mungkin apes ya. Boleh lah. Ini kita lihat juga teman dari tim Alfi Alfarizi tentunya udah mulai melakukan rotasi kali ini. Yes. Dan juga mereka bakal bertemu dari tim nomor 12 di depan mereka yang sudah melakukan rotasi dari Blue Ice menuju ke CPR kali ini. Yes, jadi kalau misalkan rotasinya sih masih aman sih harusnya. Soalnya dari tim 12-nya juga masih terlalu jauh, belum terlalu ternotis, tapi di sini harusnya udah ketahuan. Dan kalau misalkan lihat like-nya tuh masih ada di 15.000. Yuk, match terakhir kita tembusin di 20.000 yuk, bisa yuk. Yo Survivor. bisa lah yuk. Ya yuk mabar bro. Ini kita lihat juga apakah perang akan terjadi antara Leda Hyper dan juga tim dari Alfi Alfarizi. Ini dia. Kita lihat Your Mind is not your mind tentunya. Kita lihat juga mencoba untuk komit di ras Your Mind-nya kali ini bakal terjatuh. Di mana Mora juga terjatuh tapi kita lihat dia cover yang cukup baik. Sementara Bocil aja mencoba untuk melakukan cover terhadap seorang Your Mind tapi udah nggak bisa. Leda di sini, Leda keeper tentunya berhasil merevive seorang Mora kali ini. Kita lihat juga dari seorang Mora Regar kali ini masih bisa untuk beberapa looting terlebih dahulu mencoba memecahkan mobil yang dibawa oleh seorang Ryuka mobil sudah hancur. Ryuka bakal menjadi sasaran utama dari seorang Deandra. Tapi jika fight mereka terlalu lama, bakal ada tim 9 juga yang bakal hadir tentunya kali ini Arman. Yes, bakalan ada third party yang udah mendengarkan reviewnya peperangan antara teman-teman dari Leda Hyper dan juga teman-teman dari nomor 4. Tapi di sini dari seorang Deandra berhasil mendapatkan knockdown seorang Bocil ajaib. Bocil ajaib langsung dipulangkan juga, menyisakan 2 orang lagi harusnya dari teman-teman nomor 4. Sementara di sini dari Deandra dan kawan-kawan bakalan bersiap langsung mengending seorang Pinky. Teman-teman nomor 4 harus kabur, tapi hati-hati karena di sini ada Hayu yang bakalan menjadi tamu yang tak diundang ke arah teman-teman Leda Hyper. Ya bosku, pedas sekali. Ngeri banget ayam dan Deandra dan dari tadi merah terus ya adik-adik ya. Ini kita lihat juga perangnya bakal berlanjut. Apakah Ether bisa bertahan? Jika bertahan dia bakal nyayur dari segi killnya ya, sehingga mendapatkan 8 poin kill. Atau mereka yang harus tumbang di tangan teman dari tim Aldi TV. Dan kita lihat juga di sisi lain PDR bakal bertemu oleh satu timnya itu dari teman-teman dari Sugar X Gadget tentunya, di mana Aldi TV masih ada kali satu proteksi bakal coba fight ke William Gadget jatuh ke knock NK memilih untuk revive terlebih dahulu untuk melakukan fight back tentunya dari KD1 proteksi. Randy harus pulang ke lobby di tangan
teman-teman dari Skruger XGZ kali tentunya. Waduh, Skruger XGZ galak banget di Patan Kota Tua, langsung mengeksekusi teman-teman dari Randy R. Tapi peperangannya belum selesai ya, Pong. Karena di sini masih ada perseteruan di tempat yang berbeda-beda. Tadi kalau di CPR itu ada Ether dan juga Hayu. Kalau misalkan kita bergeser ke Mars, wah, Boom udah di Mars dong. Tadi bukannya di Sentosa, rotasi cepat berarti ya. Oke, Boom kali ini yang melakukan rotasi cukup cepat, bakal bertemu dengan satu tim lainnya dari tim nomor 2 tentunya. Masih bisa bertahan Goper yang menjadi sasaran utama kali ini, masih still survive. Bukan ini healer yang ada, ternyata dari Boom bertemu dengan teman-teman dari tim Kopra Jono, goreng kentang, goreng nugget, warek tentunya. Kenapa kali ini bakal coba untuk mencari musuh-musuhnya, di mana seorang Not di coba ditembakin kali ini, tembak lagi, terkena beberapa damage seorang Okitnya, tapi masih still survive. Sementara Ajik dan juga Dante jauh maju ke depan, ada Kopra Jono menjadi seorang raser. Jono nih bos, kita lihat tentunya masih coba soal terlebih dahulu, dia mencoba untuk regroup, di mana Jono terlalu jauh dari teman-temannya kali ini. Armano Sleep. Yes, ini dia Kopra Jono bakal maju ke arah depan sana, tapi di situ sepertinya dari seorang Dim di sisi lain berhasil mendapatkan seorang Doc Upin tentunya. Wow! Satu lemparan granat dari seorang Dante berhasil knockdown satu orang dari teman-teman Boom. Bakal coba diras, bakal coba dikocek dari seorang Kopra Jono, menembaki dengan Thompson, tapi di sini harus menyisakan 2 orang lagi, yaitu seorang Notdis dan juga Dante. Apakah masih bisa bertahan? Karena di sini bakal sedikit agak sulit. Notdis dengan kesabarannya bakalan langsung membawa Abdul, tapi sayangnya di sini harus ada 2 orang yang tersisa lagi dan lagi oleh teman-teman dari Kopra Jono melakukan satu perlawanan terhadap teman-teman Boom, dan sepertinya harusnya di revive dulu sih. Di revive dulu nggak sih? Revive lah, masa enggak ya kan? Iya, tentunya menyisakan 3 player lagi dari tim Kopra Jono yang tadi udah terjatuh 2, tapi Ajik menjadi MVP kali ini. Yang dimana Wokit Diko masih bisa bertahan tentunya. Diko bakal menjadi satu utama di mana kali ini. Nampaknya Kopra Jono save the day. Jono nih bos. Waduh, GG Gaming aja dari Kopra Jono yang tadi nyaris saja rata, tapi kita juga Hayul di TV masih terus peperangan terjadi antara teman-teman dari tim Eternal. Kali ini tentunya yang dimana Dexter Let the Hyper juga tumbang di posisi 8 di tangan tim Aldi TV kalau tidak Armano Sleep. Waduh, ini match terakhir zona pertama, musuhnya udah hilang 5 tim gitu kan. Waduh, cepet banget loh. Barbar Gaming adik-adik ya, ini dia yang dilakukan YouTuber ketika udah match terakhir ya. Mainnya benar-benar barbar, gak make rem, dimana ada musuh langsung hajar gitu ya. Hajar gak pakai nunggu, pokok main gas terus, no rem gitu kan. No rem, gas terus, wae gas gitu kan. Dan karena ini pertarungannya cukup seru ya kan, gue kasih tahu nih ya, ini pertarungan seru. Support kita dan juga para YouTuber yang sedang bermain dengan cara apa? Dengan cara pencet tombol like, di share dan juga di subscribe. Terus kalau kalian misalkan pengen dapetin event yang cukup menarik ya kan, apalagi ada event top up ya di Garena gitu kan, bisa dapetin sebuah hadiah juga. Dan itu cukup menyenangkan sih. Jadi kalian kalau misalkan pengen top up terus tempatnya yang aman, terpercaya, dan itu gak bikin diamond kalian merah, kalian langsung top up di upoint.id. Yoi, tentunya mudah, aman, dan terpercaya. Itu hanya di upoint.id tentunya adik-adik ya. Yes, sesuai banget sama tag lainnya ya, easy, fast, and fun. Karena apa? Ya top up di upoint.id itu gampang caranya gitu kan, pembayarannya banyak. Fast, kenapa fast? Fast itu cepat. Jadi kalian top upnya tuh nggak pakai nunggu lama. Habis kalian klik masukin ID, jumlah diamond, bayar, udah langsung masuk. Fun, menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kalau misalkan top up di upoint.id itu biasanya banyak promo, itu loh yang bikin jadi menyenangkan gitu kan, Pong. Yoi, tentunya juga apalagi teman-teman yang langsung aja top upnya di mana upoint.id. Dan back to the game, kita lihat posisi zona lebih cenderung ke bagian kanan map. Mungkin menurut gua bagian tempat zona itu berada di tempatnya Aura ya. Kali ini yang berada di Patahan Kota Tua dan juga Peak tentunya. Dan kita lihat juga mungkin teman-teman dari tim Ical Set Boy yang tadi meratakan timnya Ether, Asep dan kawan-kawan juga udah mulai rotasi lagi setelah dari Katul menuju ke bagian plantation. Sementara tim dari PDW bermain cukup menarik ini ya, menahan waktu di luar zona ya kali ini. Strategi seperti IPOS ya. Kita lihat juga kemanakah zona bakal bergerak. Biasanya sih ke danger sih kalau nggak mil. Nah, kan benar itu ke dia. danger gitu. Iya, danger biasanya emang masih kena juga sih. Cuman kalau misalkan danger itu, misalkan kita ada di posisi danger, nggak ada kompon ataupun rumah buat berlindung, ya
bisa tereliminasi. Bahaya Bahaya. di situ doang gitu kan. Iya. Apalagi tadi kota tua kan jarang banget ada rumah yang ada atapnya. Rata-rata kan atapnya bolong semua kan. Iya, itu bahaya banget ketika lo coba stay di bagian kota tua tersebut. Sementara di Ultima Aldi TV yang tadi habis meratakan timnya Bang Leda ya, walaupun harus kehilangan satu player, but it's okay, cukup worth it menurut gua. Setelah juga Kopral Jono di sini mencoba untuk menjegat teman-teman dari PDW dan mereka mungkin akan bertemu untuk yang kedua kalinya Arman jika mereka perang kali ini. Oke, tapi di sini teman-teman dari FDW udah notice mereka kayak nggak mau terlalu maksain dulu. Tapi di sini teman-teman dari Kopral Jono nggak notice sebenarnya. Aduh, Dante. Dante dibombardir oleh 4 orang sekaligus, tapi sayangnya dari seorang KJ nggak ada glue wall, mengakibatkan satu persatu member dari Kopral Jono harus terculik begitu saja, menyisakan seorang Aji dengan satu double vektornya. Bakalan susah banget karena apa? Karena di sini posnya open field, dia cuma pakai double vektor jaraknya cukup pendek, dan di sini teman-teman FDW itu menggunakan jarak jauh. Pintarnya dari FDW itu gitu, dia main jarak jauh gitu kan. Iya, karena menurut gua teman-teman FDW ini kalau aim jarak jauh cukup menyeramin semua ya, kayak ada FDW sebagai spray kali ini dan juga seorang Dims dengan sniper yang membuat teman-teman dari FDW lebih unggul ketika fight di jarak jauhnya. Dengan 7 poin kill ternyata yang udah berhasil mereka kumpulkan juga melakukan tembakan terus karena tim nomor 2 dari tim sekarat, tapi tentunya masih bisa bertahan satu player yang tersisa lagi dan lagi teman-teman dari tim Kopral Jono kali ini. Yes, tapi di sini teman-teman dari FDW kayak mau mencoba mencari sisanya dari teman-teman Kopral Jono, coba dicari terus karena di sini emang udah tinggal satu sih, jadi mereka lebih pede juga. Nah, ini udah ketahuan sih harusnya oleh seorang Adams, tapi di sini Adam harus hati-hati juga kalau misalkan dari seorang Aji ini udah mengganti double vektornya ke senjata lain. Oke, kita lihat juga apakah double vector bakal diganti. Tapi kita lihat juga yang dimana dari seorang Adams mencoba untuk mencari keberadaan seorang Aji kali ini yang tersisa sendiri tentunya. Apa jika Alex bakal bertemu dengan seorang Ajax kali ini coba dilemparkan, tapi Ajax langsung kacir. Ada time tuner diaktifkan juga oleh seorang Adams dan bakal coba di cover oleh seorang Bang Dim, dan ternyata Kopral Jono harus pulang di posisi ke-7. Tapi nggak berhenti sini, kita bakal fight lagi di mana Ical Set Boy bakal bertemu teman-teman dari tim Aldi TV. Tembakan terus diberikan, tapi belum ada satu orang pun yang terkena down kali ini Arman. Yes, Ical Set Boy bakalan ketemu juga oleh teman-teman dari Hayu Aldi TV ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya posisinya ini udah ketahuan juga, apalagi ada UAV light yang udah dilemparkan oleh teman-teman dari Ical Set Boy. Langsung coba maju ke depan, granatnya langsung tercium oleh seorang Inovani. Seperti yang udah gue jelaskan, Hayu seorang Jiko itu granatnya berbahaya ya. Nah, dia kan barusan gue bilang berbahaya, kena lagi gitu kan. Ngeri. Jadi, gitu. emang harus waspada sih kalau Jiko udah pegang granat. Bisa gue bilang untuk UHS itu raja granatnya ada Jiko ya. Coba ditembakin lagi oleh seorang Selfie, susah banget namanya, ya ampun. Tapi di sini berhasil mendapatkan satu knockdown, tersisa 10 SP. Bakalan coba digocek, dilemparkan grenade gantian oleh seorang Set Boy. 1, 2, itu dia mengakibatkan satu knockdown. Tapi si Aldi itu bakalan juga agak kesusahan, dan Jiko berhasil mendapatkan 2 knockdownnya sekaligus, menyisakan berapa orangkah? 2 orang lagi dari seorang Fanny dan juga Andrian Epo. Waduh, sayang sekali Set Boy kehilangan beberapa player yang misalkan seorang Andri kali ini. Andri mencoba untuk melawan, berhasil menjaga satu player tentunya, menyisakan 1 lawan 1 kah? Kita lihat seorang Andri bakal maju ke depan, tapi Andri kali ini melihat musuh mereka reviving 2 lawan 1 dari posisinya Hayu Aldi TV kali ini mencoba untuk melakukan fight dengan snipernya. Tapi lihat juga Aldi TV masih bertahan, temannya berhasil melakukan jump shoot tapi masih punya global dari seorang Andri. Bakal coba dikepung dari segala arah, kiri dan juga kanan. Aldi TV bakal coba untuk keras langsung ke seorang Andri. Andri di sini, Andri masih bertahan. Andri menggg, menggokil dari seorang Andri yang masih mampu melawan sebuah orang musuhnya. Coba gocek, respon cukup baik tapi dia gak punya gol lagi. Apakah bakal menjadi mimpi buruk seorang Andri? Berhasil menjaga satu player, menyisakan 1 lagi. Apakah Andri harus tumbang oleh tentunya Arman? Waduh, dia udah pergerakan dari Andri itu bagus banget sih. Dia berhasil mengolah seorang Jiko, tapi untungnya ada satu follow up dari seorang Aldi TV yang bener-bener ngebuat nyawanya Jiko ini tertolong ya. Soalnya kalau misalkan tadi dari Aldi TV-nya nggak sempet ke backup Jiko, gue yakin Jikonya juga bakalan keculik dengan mudah dan bakalan menjadi situasi 1 lawan 1 ya. Cuman di sini ketika udah selesai perang, mereka berusaha untuk masuk dalam circle, tapi hati-hati karena di sini udah ada teman-teman dari GZX
Kruger yang udah menunggu mereka dari arah dalam pagar rumah bolong pik ya. Oke, kita Sinteo udah mulai rame juga. Kawasan di bagian rumah bolong sudah di penumpukan yang di mana Jiko terjatuh di tangan seorang William GZ. Kali tentunya GZ bakal coba untuk maju. Alti TV bakal tumbang ke lobby. Menyisakan 4 tim lagi saja tentunya. Yang kita ketahui kali ini dengan 13 orang tersisa lumayan barbar di game terakhir kali ini. 6 kill didapatkan oleh teman-teman dari tim Kruger kali ini. Dan kira juga zona juga bakal menyusut dalam waktu 5 detik lagi. Dari Yuka berhasil menabrak satu player dan berhasil coba untuk direm. Ryuka kali dalam bahaya. Ryuka bakal coba untuk cabut lagi. Ryuka apakah masih bisa bertahan, sementara satu player yang ditabrak lari masih bisa diselamatkan. Yang kita juga Ryuka kali ini udah selamat. Ryuka kali ini mencoba untuk bertahan tapi udah nggak bisa di tangan Aura Ignis kali tentunya. Oh, ini dia Aura Ignis ya yang berhasil mendapatkan 1 poin kill. Dia akhirnya bisa bertahan di top 3. Berarti ini posisinya masih utuh 4 orang semua, Pong. Oke, sisa 3 tim lagi ya kan. Masih utuh 4 orang. Kita bakal melihat siapakah kira-kira yang akan mendapatkan buaya. Apakah Aura atau mungkin dari teman-teman FDW atau mungkin dari Bang Gadget X Kruger. Wah, oke. Kita hanya melihat nanti di mana posisi zona kelimanya ya, atau kalau dari posisi sekarang ini lebih diunggulin oleh teman-teman dari tim William GZ yang udah pada satu komponen bukit yang mereka miliki, tinggal menataki teman-teman dari PDW seperti yang gue bilang langsung terknockdown, sementara serang Ajax juga begitu. Misalkan 2 player lagi aja, Dims masih ada juga, dan kita lihat juga Duta Kambing kali tentunya tembakan dilakukan yang dimana zonanya kali ini bakal muncul lebih mengarah ke area pick ya, berarti lebih diunggulkan teman-teman tim Auto atau teman-teman tim GZ kali ini. Dims 45, kamu hati-hati Bang Dims, hati-hati Bang Dims kamu itu sekarang Bang Dims, kalau juga Devil di situ tentunya. Mencoba untuk regroup terlebih dahulu teman-temannya kali ini, yang dimana kita lihat juga tim nomor 3-nya, tim Aura masih berani untuk membunuh seorang Dims di tangan seorang Galang tentunya Arman. Yes, ini dia bakalan tersisa 2 tim lagi antara teman-teman dari Kruger X GZ bakalan ketemu dengan Aura. Waduh, siapa yang bakalan buya kita bakal saksikan. Yuk, jangan lupa dipencet tombol like, di share dan juga di subscribe. Ini pertarungannya cukup seru. Sisa 2 tim. Yang dukung GZ X Kruger langsung ramein kolom komentar. Yang dukung Aura Ignis juga ramein kolom komentar. Kita bakal melihat skill adu mekanik antar kedua tim tentunya. Ini bakalan seru banget, Evo. Iya, tentunya kita lihat juga Felix for you menahan di balik sebuah kompani dia miliki. Mencoba melakukan ras tentunya yang dilakukan seorang Felix kali ini. Auranya bakal diras satu dan berhasil dijatuhkan, tapi Kruger sniper cukup mematikan Lord Devil 1 by 1. Coba untuk maju oleh seorang Galang kali ini, bakal dijatuhkan tapi nggak bisa. Devil kali ini berhasil menderatakan 2 player, tapi bakal ada seorang Felix maju ke depan. Felix pun terjatuh, masih ada Kruger dari jauh melakukan cover dan cukup nice sekali. Galang masih bisa hidup. Yang kita lihat juga apakah Galang mampu 2 melawan 2 kali tentunya, yang dimana Kruger udah nggak bisa berbuat banyak dan lagi buya untuk Aura Ignis Armanotli. Wow, Aura Ignis akhirnya berhasil mendapatkan buya dengan kill yang cukup banyak juga ya.